Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya, sedikit pengetahuan saya tentang teknik. Nah, sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut. Sedikit pengalaman dari saya pribadi itu gimana ya? Mulai dari nol, belum bisa apa-apa, masih lugu, masih masih nol lah, belum bisa apa-apa. Terus bagaimana kok bisa? Nah, perjalanannya itu bagaimana? Oke, lanjut. Saya kasih wawasan sebentar dan kasih pengalaman saya pribadi sendiri. Saya dari mulai SMP kelas 3, nah, sudah sangat suka teknik. Nah, kenapa? Ya, suka aja teknik waktu itu. Terus waktu itu gimana ya? Saya itu ya memang karena kondisi dan keadaan yang yang tidak memadai, akhirnya tidak melanjutkan SMA. Terus bagaimana? Ya, kita mencari ilmu, banyak guru. Salah satu adalah pengalaman. Itu adalah guru yang paling berharga bagi saya, karena dari pengalaman kita itu bisa belajar apa saja, baik itu teknik atau dan sebagainya. Salah satu yang saya suka itu adalah teknik, baik itu teknik soal perbubutan, pengeprisan, pakai scrub, pakai ngelas dan sebagainya. Kalau kita bisa memahami sedikit, nah bagaimana sih kok bisa? Nah, yang penting kita itu berusaha, ada kemauan, itu pasti bisa meskipun banyak halangan dan rintangan. Karena kalau kita punya keinginan yang kuat, yang tinggi, baik itu masalah dari segi pengalaman ataupun dari segi ilmu, kalau kita tidak tahu apa-apa, kalau kita tidak ingin mencarinya, bagaimana kita mendapatkannya, gitu loh. Salah satu contoh, rata-rata orang teknik atau tukang-tukang bubut itu rata-rata banyak yang tidak lulusan SMA. Itu kenapa ya? Ya, saya juga tidak tahu. Maaf Anda. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin karena ekonomi, salah satunya. Mungkin karena keadaan atau lingkungannya dan sebagainya. Itu kalau diri saya sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang lain saya masih pembelajaran kalau soal itu. Nah, dari segi pengalaman, kalau kita melihat anak-anak pemula, anak-anak pemula mulai dari anak SMA. Kalau anak SMA itu biasanya itu soal magang, biasanya itu langsung diterjunkan ke magang. Tapi kalau magangnya itu tidak ada kemauan yang tinggi, kalau ingin belajar, ya mana bisa. Karena dari keinginan itu atau rasa penasaran kita tentang suatu pekerjaan, salah satunya adalah teknik. Ya, itu ya harus kita kita gali terus bagaimana cara kita bisa. Nah, mau nggak mau ya harus berusaha, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, senangi prosesnya, karena pasti akan terjatuh. Nah, itu pasti, karena dari terjatuh itulah kita bisa belajar. Karena dari terjatuh itulah akan menjadi berhasil. Salah satu contohnya itu seperti itu. Yang penting berusaha terus. Kalau kita ada kesulitan dalam suatu mengerjakan gini aja. Salah satu contoh, ada seorang konsumen yang mau menjasakan alat pekerjaannya. Nah, gimana sih? Nah, kalau dia ya tergantung lah, namanya juga jasa. Ada yang pakai gambar, ada yang
yang gambarnya detail, ada yang gambarnya itu asal-asal gitu, ada juga dari lisan omong-omongan aja. Terus bagaimana? Nah, kalau kita membahas soal gambar, ya kemarin sudah saya jelaskan di video yang kemarin tentang gambar, cara membaca gambar dan mengambil gambar lah. Yang penting kalau kita sudah melihat gambar, kita teliti dulu, kita pahami dulu gambar itu, terus mau bahan ini itu dibentuk seperti contoh di gambar, nah, sesuai keinginan konsumen. Nah, itu bagaimana ya, kita aplikasikan gambar ini ke material belum jadi ini, material yang mentah ini. Nah, terus cara pengerjaannya kita angan-angan dulu, kita pikirkan dalam pikiran kita, imajinasi kita itu kita mainkan, perasaan kita satukan. Nah, terus kalau ini yang cepat gimana, kalau buat gini itu sangat gimana dan sebagainya, itu pasti akan ketemu. Meskipun terkadang ada kesulitan, nah itu pasti. Yang penting kita bisa meminimalisir kesulitan itu sendiri. Oke, lanjut. Kalau kita sudah dapat gambar yang detail, nah kalau gambar yang detail itu lebih mudah karena komposisi nilai ukur dari bahan itu sudah ada, sudah detail. Tinggal kita bagaimana cara mengaplikasikannya di bahan mentah ini supaya menjadi barang jadi sesuai gambar. Nah, kan hanya itu. Tinggal kita mengerjakannya, gimana cepatnya, gimana prosesnya, gimana supaya tidak memakan waktu yang lama. Nah, terus hasilnya itu sangat memuaskan, halus dan sebagainya, presisi dan sebagainya. Oke, lanjut. Kalau kita tidak memakai istilah mono, hanya memakai lisan, ya terkadang kan memang ada orang yang menjasahkan itu hanya memakai lisan. Nah terus bagaimana cara menanggapinya? Ya kita tanggapi dengan santai dan tenang saja, sambil kita belajar memahami omongan orang konsumen itu sendiri. Terus bagaimana? Ya kita habis kita dengarkan, kan ada seorang konsumen nih. Nah, ada seorang konsumen yang ingin menjasakan material kerja untuknya. Nah, terus dia tidak memakai gambarannya, memakai lisan. Itu bagaimana? Kalau kita hanya mengangan-angan saja pasti ada pasti ada lupanya lah. Tapi ya kalau bisa memakai pulpen sama kertas gitu, kita coret-coret sendiri untuk kita aplikasikan nanti supaya terwujud menjadi apa yang diinginkan konsumen itu sendiri. Yang penting tidak ada kegagalan. Nah, kalau gagal kita perbaiki. Nah, kalau kita ada kesulitan, kita cari kesulitan itu dari mana, pasti akan berhasil. Yang penting ada usaha. Nah, ikuti prosesnya. Apakah masih belum paham? Ya mungkin sedikit banyak saya ini juga masih belajar, karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik itu teknis maupun perbubutan maupun masih banyak kekurangannya. Yang penting gini loh, kita itu bisa memahami suatu benda kerja yang kita kerjakan, salah satu fungsinya apa, terus kegunaannya apa, terus supaya tidak memakan bahan material besar itu gimana, gini gitu itu sebenarnya itu banyak, tergantung kita bagaimana mengolahnya, bagaimana kita membentuknya. Nah terus bagaimana prosesnya, itu lama apa cepat atau gimana, kan tergantung juga, tergantung kondisi imajinasi kita. Nah itu dia. Mungkin ada yang belum paham, saya sendiri juga belum paham. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf lah, mungkin kata-kata saya memang seperti ini apa adanya. Tapi yang penting gini loh, apapun pengalaman yang kita dapatkan dari seseorang yang lebih tahu tentang sesuatu pengalaman itu yang kita belum tahu, kita kita kaitkanlah dengan diri kita terima apapun itu, yang penting baik untuk kita. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ada seseorang yang lebih tahu dari kita, terus kita tidak mau menerima pendapat orang itu salah. Bagi saya itu salah. Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar. Yang tidak sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang sebelumnya saya tidak paham tentang ini itu menjadi paham. Nah, itu sebenarnya itu sebuah pengalaman dan ilmu. Nah,
tergantung bagaimana kita menanggapinya. Menanggapinya itu ya santai, kalau yang baik ya dipakai, kalau nggak baik ya nggak usah dipakai, ngapain ya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.